Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jelas, dalam pertarungan ini, mata keduanya menunjukkan tekad yang sangat kuat untuk mengalahkan satu sama lain, dan tidak ada yang ingin menyerah satu inci pun. Pada saat ini, pertarungan mereka juga telah mencapai tahap yang intens di antara dua domain dewa abadi, dan itu tergantung siapa yang akan dikalahkan lebih dulu. Namun sebenarnya Tianxun tidak pernah menyangka bahwa alam dewa abadi Xiuyan bisa bersaing dengannya. Meskipun sebenarnya Xiuyan juga membayar harga yang sangat mahal. Jelas berdasarkan metode yang digunakan Xiuyan, Tianxun merasa bahwa seharusnya kekuatan asli dari tiga hati api dan jantung guntur akan terkuras hampir seketika. Dan ini juga akan membuat Xiuyan tidak dapat menggunakannya dalam pertempuran selanjutnya. Meskipun dengan menggunakan jutaan jiwa, membuat domain dewa abadi Tianxun sangat kuat. Tapi apa yang dimiliki Xiuyan juga merupakan sumber kekuatan asli paling kuat di dunia. Dan itu adalah puncak dari kekuatan api dan guntur, yang berisi kekuatan aturan yang sangat kuat. Oleh karena itu, domain dewa abadi Xiuyan mampu hanya bersaing dengannya. Saya tidak menyangka dalam waktu yang singkat ini reinkarnasi yang mulia sudah menjadi begitu kuat. Karena siapa yang bisa mengumpulkan begitu banyak kekuatan asli ke dalam satu tubuh? Meski begitu, saya akan mengerahkan jutaan jiwa saya untuk menghancurkan Anda di sini. Tidak peduli apapun yang terjadi, saya harus membunuh Anda. Tuar. Kali ini, sepertinya Tianxun mengambil tindakan putus asa karena dia langsung meledak kekuatan jutaan jiwa ini. Seolah-olah dia tidak peduli jutaan jiwanya musnah, hanya untuk melenyapkan Xiuyan sepenuhnya. Bagaimanapun sekarang adalah waktu terbaik karena ada kesenjangan yang besar dalam domain dewa abadi milik Tianxun dan Xiuyan. Oleh karena itu, Tianxun sangat yakin bahwa dia pasti bisa mengalahkan Xiuyan. Zantua, saya memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Jika domain dewa abadi alam ini dihancurkan, bisakah saya membentuknya kembali di masa depan? Pada saat ini, Xiuyan terletak di telapak tangan emas. Saat Xiuyan melihat ke atas, dia melihat pohon palem emas menutupi langit dan matahari. Meskipun api dan guntur menyapu dengan liar untuk bersaing, tapi Xiuyan juga tahu tidak peduli seberapa kuat domain dewa abadinya sendiri, dia selalu merasa domain dewa abadi masih lebih lemah dari domain dewa abadi Tianxun. Sekarang jika Xiuyan ingin memenangkan pertarungan antara dua domain dewa abadi tersebut, sebenarnya Xiuyan memiliki ide yang berani, yaitu untuk meledakkan domain dewa abadinya sendiri. Dengan cara ini, Xiuyan bisa memaksimalkan kekuatan domain dewa abadi, sehingga dia bisa menghancurkan domain dewa abadi Tianxun secara bersamaan. Anda bisa membentuk domain dewa abadi kembali, bahkan ketika Anda membentuknya kembali, itu akan menjadi lebih kuat. Sama seperti halnya api ponik nirwana. Hanya saja, jika Anda ingin membentuknya kembali, kesulitannya juga menjadi 2 kali lipat, bahkan mungkin tidak bisa dilakukan. Setelah Xiuyan bertanya sejenak, suara Zantua perlahan keluar dari pagoda kekosongan roh. Namun saat Xiuyan mendengar ini, matanya tiba-tiba menoleh ke samping. Ya, selama saya bisa membentuknya kembali, tidak peduli seberapa sulit, kemungkinannya selama ada. Jadi sekarang, saya harus membuat Tianxun mengerti siapa raja besar dan siapa raja kecil. Xiuyan bergumam dalam hatinya, kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan segera membuat persiapan terakhir. Karena setelah domain dewa abadi diledakkan, maka Xiuyan sendiri pasti akan terpukul keras. Namun jika ingin Xiuyan menang, ini ada satu-satunya cara yang bisa dia lakukan. Karena siapa yang masih bisa berdiri pertama setelah mengalami cedera serius sangatlah penting untuk menentukan pertarungan ini. Jelas dengan tanda bintang 7 yang bersinar di antara alisnya,
adalah kepercayaan diri Xiaoyan yang terbesar. Yang Mulia Tianxun, karena Anda sangat ingin membunuh saya, maka saya juga ingin memberi Anda hadiah yang besar sekarang. Segera suara Xiaoyan bergema di kedua domain Dewa Abadi. Pada saat ini, Tianxun yang berada di atas kepala patung emas raksasa sedikit menyipitkan matanya saat mendengar ini. Karena meskipun keduanya sepertinya terpisah sejauh puluhan ribu kaki, bahkan pada jarak ini, mereka hampir tidak dapat melihat keberadaan satu sama lain. Hanya saja suara ini yang terus bergema di dalam ruang tersebut. Sekarang serangan terkuat saya telah menyapu ke arah Anda. Saya ingin melihat dampak seperti apa yang dapat Anda timbulkan kepada saya. Jadi jangan berbicara omong kosong sekarang. Tianxun segera mendengus dingin. Jelas sangat percaya diri dengan kekuatannya. Setelah Tianxun selesai berbicara, tiba-tiba telapak tangan emas yang menekan ke bawah tiba-tiba bergetar, yang membuat tubuh Tianxun benar-benar terguncang, seolah-olah dia juga merasakan krisis hidup dan mati. Karena dengan cepat, dia melihat bahwa telapak tangan emas raksasa dipenuhi dengan api dan guntur yang mengalir dengan gila-gilaan. Dan itu berkembang pesat, yang membuat Tianxun juga merasakan situasi krisis yang lebih kuat saat ini. Tuar! Segera api dan guntur yang terjalin bersama langsung meledak dengan dahsyat dan terus memburbadir patung emas Tianxun dengan sangat ganas, yang membuat tiba-tiba terdengar jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya. Apa ini? Dasar bajingan! Apakah Anda ingin menghancurkan domain Dewa Abadi Anda sendiri? Saya tidak menyangka Anda akan benar-benar gila. Jika Anda menghancurkan domain Dewa Abadi Anda sendiri, bukankah Anda juga akan terluka parah? Tianxun berteriak dan keras. Jelas dia saat merasakan dampak energi penghancur yang sangat kuat. Tiba-tiba pupil matanya menyusut, karena dia juga segera menyadari apa yang akan dilakukan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak mengkhawatirkan dari ledakan domain Dewa Abadi ini, namun sebaliknya, Tianxun merasakan ancaman kematian yang sangat kuat. Karena teratai api murka Buddha di telapak tangan patung emasnya mengembang dengan sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, dan Xiaoyan meledakkan domain Dewa Abadinya sendiri, bahkan jika ada jutaan dewa pertempuran di sini pun tidak akan selamat. Saat itu, kedua belah pihak bersiap untuk menderita kerugian. Xiaoyan mendengus dingin. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang terluka lebih parah. Xiaoyan berkata dengan tegas, kemudian dengan tatapan mata yang tajam, dia segera membuka tangannya secara tiba-tiba, yang membuat seluruh domain abadi sepertinya diselimuti oleh energi api dan guntur yang sangat menakutkan. Pada saat ini, telapak tangan emas raksasa di bawah kaki Xiaoyan adalah yang pertama meledak hingga runtuh. Namun kekuatannya masih terus menyapu seluruh patung emas dengan gila-gilaan. Tuar! Namun di bawah ledakan seperti itu, ini bukan lagi sebuah konfrontasi. Karena saat Xiaoyan menghancurkan domain Dewa Abadinya sendiri, dia baru saja membuat keputusan bahwa dia akan bertarung sampai mati dengan Tianxun. Melihat pemandangan itu, Tianxun menggertakkan gigi, karena meskipun dia ingin berhenti, namun kekuatan yang dapat dia bentuk telah dirusak oleh ledakan domain Dewa Abadi Xiaoyan. Jadi sekarang tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran domain Dewa Abadi di kedua sisi. Karena patung emas raksasa itu terkikis oleh api dan guntur, sehingga mulai runtuh inci demi inci. Adapun patung emas ini adalah domain Dewa Abadi Tianxun. Tepat ketika domain Dewa Abadi Xiaoyan runtuh, domain Dewa Abadi Tianxun juga runtuh dengan cepat, yang membuat Tianxun memuntahkan seteguk darah. Bahkan lubang berdarah tiba-tiba meledak di sekujur tubuhnya, sehingga kulit di tubuhnya dengan cepat menjadi layu, dan rambut langsung berubah menjadi putih. Seolah-olah pada saat ini, energi kehidupannya dan jiwanya telah tersedot ke dalamnya. Tuar! Segera terdengar suara ledakan yang sangat keras di arena pertarungan budak Dewa Sura,
yang membuat seluruh aula budak Dewa Sura bergetar hebat. Kemudian lautan api dan guntur tersapu, bahkan dampak yang sangat kuat yang muncul langsung menghantam perisai emas dengan sangat cepat. Sehingga terdengar suara klik lagi dari perisai emas yang membuat mata indah Yuyan bersinar. Pada saat yang sama, sesosok tubuh jatuh dengan keras ke arena. Kemudian dia berguling-guling di tanah selama beberapa saat, sehingga seluruh tanah berlumuran darah dan akhirnya sosok itu mencapai tepian dan berhenti. Tepat ketika sosok itu berhenti, dia menyemburkan seteguk besar darah bercampur dengan organ dalam. Bahkan semua tulang di tubuh sosok itu sepertinya patah. Seolah-olah dia seperti genangan lumpur di tanah. Segera mata semua orang tertuju pada sosok tersebut. Bahkan Cincang yang berada di lantai 1, dia juga tiba-tiba berdiri. Kemudian pupil matanya tiba-tiba menyusut saat dia melihat sosok yang tergeletak di tanah. Karena orang yang terluka parah itu adalah budak sucinya, yaitu Tianxun. Bagaimana mungkin dia bisa terluka parah? Cincang sangat terkejut karena seluruh energi dan darah Tianxun rusak. Bahkan kekuatannya yang berada di langkah ke-9 untuk sesaat, sepertinya kekuatan pemulihannya mengalami trauma. Nafasnya terasa berat, bahkan mata Tianxun dipenuhi kegelapan. Seolah-olah dia sekarang diselimuti krisis kematian. Karena meskipun dia pernah terluka, tapi tidak pernah separah ini baginya. Bajingan, dasar orang gila. Tianxun mendengus dingin, namun tepat ketika Tianxun tidak melihat Xuyan, sudut mulutnya terangkat dengan susah payah. Sepertinya anak ini telah menghilang menjadi asap bersama dengan domain dewa abadinya. Saat Tianxun sedang tertawa, tiba-tiba lautan api yang menyebar ke seluruh arena pertarungan saat ini. Nyala api bergulung kembali dengan ganas, kemudian dia berkonsentrasi pada satu arah. Tidak jauh dari sana, sebuah sosok tubuh terlihat membungkuk. Meskipun sosok itu juga terlihat sama menyedihkannya, tapi setidaknya sosok itu masih bisa berdiri. Namun sekarang, topeng di wajahnya telah runtuh, sehingga terlihat dengan jelas tanda bintang 7 di antara alisnya bersinar terang. Sehingga wajah ini menarik perhatian banyak orang. Siapa yang menghilang? Jangan memiripkan segala sesuatu ke arah yang terlalu baik. Jika tidak, itu akan membuat Anda semakin kecewa. Jelas sosok bungkuk yang masih berdiri tidak lain adalah Xiaoyan. Namun adegan ini tidak menimbulkan sorak-sorai dari semua orang. Sebaliknya, itu adalah pemandangan yang mencengangkan bagi semua orang yang menyaksikan pertempuran di aula budak Dewa Sura tersentak. Terutama bagi mereka yang bertaruh besar pada Cincang. Mata dan tubuh mereka bergetar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.